Tetapi sesungguhnya di keyakinan Sunni, bulan Asyura atau Muharram tanggal 10 itu adalah hari kemenangan para nabi. Maka tidak usah ragu. Kalau memang mau punya hajat, ya biasanya orang Jawa itu menghindari bulan Syuro untuk punya gawe. Kita sambut bulan Muharram sebagai syahrullah, bulan kemenangan para nabi dan para rasul. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan masuk kepada persoalan apakah di bulan Asyura itu bulan yang menakutkan sehingga kita tidak boleh melakukan apapun. Memang di bulan Asyura, saya sebut bulan saja ya, biar tidak bingung. Tapi yang dimaksud adalah hari ke-10 Muharram. Di Asyura itu terjadi peristiwa yang menyedihkan, yaitu terbunuhnya cucu Kanjeng Nabi Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang terbunuh di Karbala. Ya, 10 Muharram kemarin, 10 Muharram kemarin itu peringatan besar-besaran di Karbala. Beberapa bulan yang lalu ketika saya berkunjung ke Irak, diberitahu Asyura tahun 23 yang datang ke Karbala memperingati peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu mencapai 2 juta orang. Hampir seperti orang haji. Ya. Tapi peringatan Asyura karena dikaitkan dengan terbunuhnya Sayyidina Husain itu yang dilakukan oleh pengikut Syiah, orang-orang Syiah. Kalau kita karena Sunni, kalau kita mau berpuasa pada hari itu atau tidak melakukan kegiatan bukan karena hari itu adalah hari kesedihan. Ya, kita boleh kita bersedih kan atau memperingati peristiwa itu, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Bagaimana tidak menjadi korban terbunuh? Karena waktu itu Sayyidina Husain itu dengan pasukan dan pendukungnya hanya sejumlah 720 orang menghadapi pasukan Yazid bin Muawiyah. Nama pemimpin atau komandannya itu Ubaidillah bin Ziyad kalau tidak salah. 4.000, ada yang bilang 5.000. Ada yang bilang 4.000, ada yang bilang 5.000. Sementara di pihak Sayyidina Husain hanya 720 orang. Tidak usah 5.000, 4.000 saja sudah berapa kali lipatnya. Meninggal, beliau terbunuh. Nah, jadi lebih karena hari itu adalah hari Yaumul Hazan, hari kesedihan. Mereka kalau orang Syiah tidak mungkin melakukan hajatan di bulan Muharram apalagi tanggal 10. Ya. Tetapi sesungguhnya di keyakinan Sunni, bulan Asyura atau Muharram tanggal 10 itu adalah hari kemenangan para nabi. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, fihi yaumun tiba fihi ala Adam alaihissalam. Asyura, di hari itulah Nabi Allah Adam mendapatkan pengampunan. Ada banyak doa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi Allah Adam bersama istrinya. Misalkan, Rabbana dholamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu nanya dholamna itu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Anfusana berdua itu ya, nanya panjang. Wa illam taghfir lana panjang. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Nah, kalau di dalam penjelasan beberapa kitab,
diterimanya pertobatan Nabi Allah Adam itu setelah beliau bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah kemudian memberikan ampunan di hari Asyura. Di hari Asyura itu juga wahabata fihi Adamu ilal ardi yaumu Asyura. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam ke bumi. Ya. Nah, saudara, agak menarik, ada kisah yang diriwayatkan insyaallah di Sahih Bukhari. Nabi Allah Adam itu di Sahih Bukhari. Nabi Allah Musa itu ketemu dengan Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Allah Musa menyalahkan Nabi Allah Adam. Ya. Kira-kira begini, ini gara-gara sampean kita akhirnya hidup di dunia ini. Kalau tidak karena sampean, hei Adam, wah kita sudah hidup di surga. Saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hajja Musa Adama faqala lahu antal ladzi akhrajtan nasa minal jannah bidzanbika ya fa asqaitahum qala Adamu ya Musa antal ladzi istafaqallahu bi risalatihi wa bi kalamihi atalumunani ala amrin kataballahu alayya qabla an yakhluqani qaddarahu alayya qabla an yakhluqani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajja Adamu Musa. Nabi Allah Musa itu kan memang terkenal sebagai salah satu nabi yang paling senang protes. Ya. Paling senang protes. Suatu hari dikisahkan Nabi Allah Musa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau Allah menurunkan siksaan itu kok orang yang baik pun, misalkan tsunami, gempa bumi, ya, orang yang baik pun ikut kena. Bahkan masjid pun ikut terbakar, misalkan gitu. Yang ada, yang seperti kemarin peristiwa di Israel, naudzubillah ya Allah, orang sedang sholat di masjid, dibom, ya, diserang oleh Israel. Protes Nabi Allah Musa, nggak dijawab. Lalu Nabi Allah Musa sedang beristirahat di pohon, padang pasir, bersandar di pohon. Bersandar di pohon, digigit semut nyangkrang. Tahu semut nyangkrang ya? Pernah digigit semut nyangkrang? Oh, belum pernah. Nanti perlu sekali waktu merasakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa? Semua semut yang ada di situ dibunuh semua. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Musa, bukankah yang menggigit kamu cuma satu?" Ya. Kenapa? Ya. Nabi Allah Musa tersadar kemudian teringat dengan protesnya. Nah, dia protes kepada Nabi Allah Adam, "Ini gara-gara sampean. Akhirnya kita semua manusia ini keluar dari surga gara-gara dosa kamu, baik Adam." Nabi Allah Adam kemudian menjawab begini, "Hai Musa, bukankah engkau itu sudah mendapatkan kemuliaan, menjadi pilihan Allah, mendapatkan risalah, bahkan berbicara, ya, kalimullah." Nabi Allah Musa itu kan mendapat julukan sebagai kalimullah, yang diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau akan mencelaku atas sebuah persoalan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum aku sendiri diciptakan? Gitu. Kalimat hadisnya ada dua versi. Versi yang kedua, apakah engkau akan mencelaku atas satu persoalan yang Allah sudah menetapkan kepadaku, sudah memutuskan, sudah mentakdirkan sebelum aku sendiri diciptakan. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, disitulah Nabi Allah Adam memberikan hujahnya, jawaban atas
celaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ini tadi kan kaitannya dengan hari Asyura diturunkannya Nabi Allah Adam dari surga ke bumi. Ya. Sudah ada berapa peristiwa tadi? Nabi Allah Adam diampuni taubatnya. Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi. Berikutnya, hari Asyura itu juga hari Nabi Allah Nuh berlabuhnya, diselamatkannya Nabi Allah Nuh dari banjir besar dan berlabuh di sebuah bukit. Konon kabarnya sekarang sudah ditemukan itu, di mana kapal itu berlabuh. Konon kabarnya di daerah Turki sekarang. Itu di hari Asyura. Ya. Kenapa? Karena Nabi Allah Nuh itu juga berdoa, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Akun minal khasirin. Asyura, hari selamatnya Nabi Allah Nuh dari banjir besar. Yang ketiga, hari diselamatkannya Dhunnun, ya, dikeluarkan dari ikan paus ketika memohon ampun kepada Allah dengan ucapannya yang ada di dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Hari Asyura itu juga Nabiullah Yunus dikeluarkan, diselamatkan dari perut ikan paus, selamat. Dan di hari itu juga Allah memberikan ampunan kepada umatnya, kepada kaumnya Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Ya. Hari itu juga Nabi Allah Ibrahim diselamatkan dari api yang tidak bisa membakarnya. Terjadi di peristiwa itu di Asyura. Hari itu juga Nabi Allah Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal. Saudara-saudara sekalian, itu adalah cerita, kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, dan itu terjadi di Asyura, hari kemenangan, hari keselamatan. Ya, para nabi, para rasul. Nah, maka tidak usah ragu kalau memang mau punya hajat. Ya, biasanya orang Jawa itu menghindari bulan Suro untuk punya gawe. Nah, saya menikah di bulan Muharram. Tapi memang tidak persis tanggal 10. Saya tadi cek di kalender hijriahnya, saya menikah tanggal 10 bulan Agustus tahun 1990, itu bertepatan dengan tanggal 19 Muharram. Ya, di Tegal, saya menikah di Tegal. Nah, semestinya saya akan menikah pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus tahun 1990 itu bertepatan dengan 10 Muharram atau Asyura. Hanya saja nenek saya waktu itu sedang berangkat haji. Lalu sudah pulang, hanya masih capek. Karena waktu berangkat haji usianya sudah 80 tahun kalau nggak salah. 80 tahun, hampir 80. Jadi keluarga memutuskan menunggu supaya agak istirahat agak panjang. Ya. Kalau tidak 10 Muharram tepat. Dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada apa-apa. Malah tidak ada saingannya kalau menikah pada bulan itu.
Kalau Anda menikah di bulan Dzulhijjah, ya bulan Maulid, wah itu Masya Allah. Saya kemarin sehari bisa 3 kali kondangan itu. Bayangkan. Iya enggak? Jadi kalau ingin tidak ada saingan pada hari itu, sumbangannya insya Allah besar karena nggak terbagi yang lain, menikahlah di bulan Muharram. Pada hari di mana orang takut melaksanakan pernikahan. Yang penting mantep pede, tidak ada bulan hari yang jelek. Semua bulan baik, semua hari baik. Yang membuat tidak baik itu kita sendiri. Malah saudara, kalau Anda menikah punya gawe di bulan Syawal, itu harga sedang naik semuanya. Lombok naik, belum turun. Ya, karena biasanya menjelang hari raya naik semua, setelah Lebaran itu mereka para pedagang lupa menurunkan harga. Ya, kalau menjelang hari raya mereka ingat betul. Bahkan bulan Sya'ban itu sudah ingat, oh ini minggu depan kita naikkan harga. Begitu sudah Idul Fitri, mereka lupa menurunkan lagi harga-harga itu. Iya. Mana anggaran sudah habis untuk hari raya, wah ini ternyata harga Lombok, ya, mau dikasih lombok setan, sambal goreng, kan? Walhasil intinya adalah kita sambut bulan Muharram sebagai syahrullah, bulan kemenangan para nabi dan para rasul. Bahwa di situ ada hari kesedihan karena terbunuhnya Sayyidina Husain, tidak harus menghalangi kita untuk menyambut hari kemenangan para nabi dan para rasul. Kalaupun kita bersedih itu tidak berlebihan. Kita mengingat itu adalah sebuah tragedi di dalam sejarah Islam. Kata sahabat Anas bin Malik di dalam hadis yang diriwayatkan itu, beliau sampai mengucapkan, karena apa? Karena wajah Sayyidina Husain itu oleh tadi Ubaidillah bin Ziyad itu wajahnya pedang. Sahabat Anas sampai bersumpah, wallahi, aku menyaksikan itu wajah yang engkau lukai dengan pedangmu adalah wajah yang pernah dicium oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, boleh saja, tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan apapun, perayaan apapun, ya, upacara apapun. Jangan gara-gara wisuda pada tanggal Asyura kemudian tidak ikut wisuda, tidak mau, ini Asyura kok, tidak wisuda. Ya sama rektornya ya ada ya nggak di wisuda, ya tetap seperti Adit kemarin itu, meskipun bulan Muharram wisuda tetap, ya tuh 2 elep itu 50 orang datang ke Undip, 2 elep 1 mobil, nggak tahu berapa itu, 50 lebih itu, 60 lebih, ya meriah, iya kan? Saya dulu waktu pulang dari KKN juga dikawal, diiringi oleh orang-orang desa 1 bis, luar biasa itu, bis kecil, senangnya luar biasa, ya. Karena orang desa itu datang ke Semarang seperti orang Semarang datang ke Mekah. Wah. Betul-betul ziarah. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.